Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Kembali lagi kita di pembelajaran online mata pelajaran IPA bersama saya Ustazah Haryanti. Namun anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkahi dan merahmati setiap proses belajar kita semuanya. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang gerak pada hewan. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari 3 jenis gerak hewan ya. Di antaranya adalah gerak hewan yang hidupnya di darat, kemudian gerak hewan yang hidupnya di air, dan juga gerak hewan yang dia bisa mengudara. Seperti itu anak-anak. Nah, sebelum ke inti permasalahannya, mungkin teman-teman pernah berpikir nggak sih, bagaimana caranya untuk mengetahui kecepatan lari seekor semut? Yang mungkin di rumahnya sering banget banyak semut yang menghampiri meja makan ke teman-teman semua. Gimana sih kok mereka bisa secepat itu tahu kalau di situ ada makanan yang enak seperti itu? Nah, ini mungkin bisa teman-teman praktikkan ya. Gimana sih caranya untuk mengukur laju atau kecepatan si semut? Kita bisa coba pakai ini ya, teman-teman bisa saksikan. Kita letakkan semut di atas penggaris, kemudian kita set stopwatch-nya seperti ini. Sehingga nanti kita dapat menemukan berapa jarak yang ditempuh si semut, kemudian dibutuhkan berapa waktunya. Seperti ini, 30 cm dan waktunya 20 detik. Nanti tinggal kita hitung berapa. Kalau jaraknya 30 cm, waktunya 20 detik. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, langsung saja. Salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Nah, hewan itu bergerak dengan berbagai cara. Misalnya ada yang berjalan, ada yang berenang, dan ada juga yang terbang. Seperti itu. Ini, kalau orang kan ada yang lari, ada yang jalan santai. Tapi tidak mungkin kalau orang itu bisa terbang ya. Berlari, terbang, berenang. Ada pula yang merayap. Cicak, kemudian kadal, itu kan merayap. Ini citah. Hewan itu bergerak untuk melindungi diri dari predator, satu. Yang kedua, kebalikannya, dia bergerak untuk mencari mangsa. Ada yang satu melindungi diri, lari biar nggak kena mangsa, yang satu berlari untuk mendapatkan mangsanya. Ini ada lagi hewan seperti ini. Teman-teman mungkin bisa menebak-nebak ya, ini hewan apa sih? Gitu, ya. Ada badak dan yang lain-lainnya. Ada gajah. Ya, dia harus berlari biar tidak tertangkap. Teman-teman mungkin sudah tahu ya bahwa gajah itu bisa berlari sejauh 25 km dalam waktu 1 jam. Jauh sekali ya. Bisa jadi kalau kita balapan lari sama gajah ini nanti bisa menang si gajahnya. Kemudian ada zebra. Sementara kalau kecepatan lari kuda itu bisa mencapai 76 km per jam. Jauh sekali nih. Ini kita bisa sampai ke Solo ya. 76 km dalam waktu 1 jam si kuda lari. Nah, kalau kecepatan lari kerbau itu bisa mencapai 50 km per jam. Singa, kemudian ada rusa, ada citah. Kalau kecepatan lari citah bisa, ini lebih cepat lagi, 112 km per jam. Sedangkan kijang bisa mencapai 97 km per jam. Wah, ini nanti bisa terkejar ini ya. Ini ada burung onta. Kemudian ada flamingo. Ini yang akan kita bahas, gerak hewan di darat, gerak hewan di air, dan gerak hewan ketika mengudara. Hewan darat itu umumnya bergerak menggunakan otot dan rangkanya, terutama kaki. Sementara kalau ikan itu bergerak menggunakan sirip dan burung terbang menggunakan sayapnya.
Ikan, bentuk-bentuk ikan itu kebanyakan seperti ini ya, berbentuk torpedo atau streamline. Kenapa? Nanti teman-teman bisa cari tahu kenapa sih bentuk kebanyakan ikan tuh bentuknya kayak gini, bentuk torpedo. Kita akan mulai dari hewan darat dulu ya. Air itu memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara. Artinya apa? Massa jenis air itu lebih berat daripada massa jenis udara. Sehingga air itu memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan udara. Tubuh hewan yang hidup di air itu akan memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Gaya angkat air yang besar dan massa jenis hewan yang kecil menyebabkan hewan dapat melayang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi. Nah, salah satu bentuk yang paling banyak dimiliki oleh hewan air itu adalah bentuk torpedo. Ya, torpedo, ramping seperti itu. Kenapa? Karena bentuk torpedo ini dapat memungkinkan si ikan untuk meliuk ke kanan dan ke kiri. Kemudian bentuk tubuh ikan yang streamline ini berfungsi untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Sehingga dia biasa lebih gesit. Sama halnya dengan kita kalau pakai motor. Ada motor itu ya, motor Satria FU itu ramping dibandingkan dengan Vario. Nah, kalau balapan akan lebih cepat yang mana? Tentu yang lebih ramping. Sementara ekor dan juga sirip ikan yang lebar ini berfungsi untuk mendorong gerakan air di dalam air. Lanjutkan. Kemudian ada satu ciri lagi bahwa ikan itu sering mengeluarkan gelembung renang yang dia berfungsi untuk gerakan naik turun si ikan. Jadi kayak kapal itu juga ketika dia mau tenggelam, mau masuk ke dalam air lebih dalam lagi, dia akan mengeluarkan udaranya. Nah, kayak gitu. Sehingga dia menjadi lebih berat. Sementara nanti kalau misalnya dia mau naik ke permukaan, dia akan mengambil udara yang lebih banyak lagi. Sehingga tubuhnya akan menjadi lebih ringan. Atau massa jenisnya lebih kecil karena semakin banyak volume udara yang masuk. Kemudian, ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor ikan ke dalam air. Kemudian, sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri dan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengah cocok untuk hidup di terumbu karang. Tapi jenis ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Gitu. Nah, teman-teman mungkin pernah lihat seperti ini ya, anggang-anggang atau nyamuk seperti itu mereka sering sekali tidak tenggelam, tetapi hinggap di permukaan air. Kenapa? Nah, karena mereka ini memanfaatkan prinsip tegangan permukaan air, di mana tegangan permukaan air itu adalah peristiwa yang diakibatkan adanya gaya kohesi antar molekul-molekul air. Jadi ada gaya tarik-menarik antar molekul air, sehingga permukaannya kayak ada selaputnya, karena ada gaya tarik-menarik antar molekul air. Itu selain nyamuk itu ada juga anggang-anggang. Kemudian kalau teman-teman nggak tahu anggang-anggang apa ya, mungkin nanti coba dicari di Google ya, apa sih anggang-anggang itu? Serangga air, kata gitu. Kemudian kalau hewan-hewan yang mampu terbang di udara ini memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Salah satunya adalah dengan menggunakan sayapnya. Seperti apa prinsip kerjanya? Nah, sayap burung itu memiliki susunan kerangka yang ringan, tetapi tulang dada dan ototnya kuat. Bentuk sayapnya apel ini membuat udara mengalir pada bagian atas sayapnya. Udara yang mengalir pada bagian atas sayapnya itu lebih cepat daripada bagian bawahnya. Saat sayap dikepakkan, udara akan mengalir ke bawah. Dorongan ke bawah tersebut akan menghasilkan gaya yang berlawanan arah, sehingga burung akan terangkat ke atas. Nah, kemudian kalau hewan darat, kecenderungan hewan yang hidup di darat itu mereka memiliki otot dan tulang yang kuat. Otot dan tulang tersebut ini digunakan untuk mengatasi inersia atau kembali ke hukum Newton kemarin, kemalasan, kecenderungan mager, malas gerak, kecenderungan tubuh untuk diam, dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitasnya. Jadi hewan di darat itu punya otot dan tulang yang harus kuat biar mereka nggak mager. Tuh.
Ini kucing ya, mampu melompat dengan tidak. Ini dia butuh elastisitas sehingga tidak mudah patah, meskipun dia kadang kucing itu bisa melompat dari ketinggian tertentu, telebuk gitu, tapi kakinya nggak patah karena dia punya elastisitas. Nah, kemudian kalau orang itu mulai berjalan dengan cara mendorong lantai dengan kakinya, maka nanti si lantai itu akan memberikan gaya balik yang sama besar tapi berlawanan arah dengan kaki orang tersebut. Nah, sehingga dengan ini orang itu mampu bergerak. Ini dengan cara yang sama, burung itu bisa terbang ke depan memberikan gaya pada udara dan udara tersebut akan mendorong balik sayap burung itu ke depan. Hukum Newton 3 ya teman-teman. Gajah dan kerbau memiliki massa tubuh yang besar. Akibatnya, untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya juga besar, kemalasan yang besar tadi. Namun, perbedaan struktur tulang dan otot hewan tersebut masing-masing akan menyebabkan hewan tersebut dapat bergerak lebih lincah dibanding hewan lainnya. Contohnya adalah pada kuda, citah, dan kijang. Ketiga hewan tersebut memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Namun, kijang dan citah memiliki bentuk kaki yang lebih ramping, sehingga kijang dan citah itu memiliki elastisitas yang tinggi, tidak mudah patah kakinya. Sehingga, bentuk kaki yang ramping itu memberi kemampuan si citah dan juga si kijang itu untuk bisa kayak melompat di udara dengan kecepatan yang lebih tinggi dan lompatannya lebih tinggi juga. Nah, kayak gitu, seperti itu ya teman-teman. Oke, video kali ini cukup untuk gerak pada hewan atau sistem gerak pada hewan. Silahkan apabila ada pertanyaan boleh wapri ke saya, dan jika tidak ada pertanyaan teman-teman bisa membuat ringkasan dari apa yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya bisa cek video selanjutnya tentang gerak pada tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.